wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas R5A. Saya Rifati Rustati, NPM 2018-425-00012. Halo, saya Dewi Ramadita, NPM saya 2018-425-00008. Nama saya Hervina Puspita Darmayanti, NPM 2018-425-00013. Halo, nama saya Riza Artiana, NPM 2018-425-00007. Saya Elvin Fernando, NPM 2018-425-00001. Bahan yang dibutuhkan adalah silet, solasi, dan senter. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita merakit silet tersebut pada sebuah benda. Kita bisa menggunakan sebuah magnet agar menempel, namun jika tidak menggunakan magnet, kita bisa menggunakan benda lain dan menempelnya agar terjadi atau terdapat celah antara silet satu sama lain. Kemudian kita memberikan sumber cahaya dari senter tersebut dan membentuk pola gelap terang. Nah, mengapa hal itu dapat terjadi? Karena apabila sumber cahaya dijatuhkan pada celah sempit, maka cahaya akan dibelokkan ke arah kanan ataupun ke kiri, sehingga terjadi pola gelap terang. Namun, cahaya yang dihasilkan tidak seterang sumber cahaya. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi dari kisi difraksi. Tentunya benda ini sering kita jumpai loh teman-teman. Ya, betul sekali. Compact disc atau lebih dikenal juga dengan sebutan CD. CD merupakan salah satu aplikasi dari kisi difraksi loh teman-teman. Yuk simak terus penjelasannya. Difraksi merupakan pembelokan cahaya di sekitar suatu penghalang atau suatu celah. Alat dan bahan yang digunakan pada proses percobaan tersebut yaitu satu buah senter, satu buah CD, dan satu buah alat penyangga untuk CD. Compact disc atau CD paling rentan terhadap proses difraksi. Permukaan compact disc mengkilat dan terdiri dari sejumlah alur. Pada saat permukaan bawah CD disinari oleh cahaya dari senter, pantulan tersebut akan membentuk pelangi pada layar. Karena sebagian cahaya yang jatuh pada compact disc atau CD, sebagian cahaya akan terdifraksi, sementara sebagian cahaya dipantulkan. Inilah alasan mengapa kita melihat pola pelangi. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang interferensi cahaya. Mari kita simak video percobaan kali ini. Interferensi cahaya terjadi apabila ada minimal dua sumber gelombang cahaya yang datang bersamaan menuju pada suatu lokasi yang sama. Gejala interferensi cahaya akan menunjukkan pola terang atau pola gelap. Sumber cahaya dari lampu senter, kisi celah ganda, kemudian layar. Mari kita lihat cahaya yang terbentuk pada layar. Dapat kita lihat cahaya yang terbentuk ada titik terang pusat ya, yang di tengah. Kemudian terbentuknya pola gelap di sampingnya dan pola terang. Berikut jika digambarkan dengan teorinya, bentuk dari gelombang cahaya yang terjadi melalui celah ganda. Jadi ada dua gelombang cahaya bertemu, kemudian titik terang pusatnya
menghasilkan gelombang yang maksimal, titik gelapnya minimal, kemudian yang terangnya lagi maksimal. Jika sudah mengenai gelombangnya, kemudian kita ke hasil warna yang terjadi pada layar atau lapisan ya. Ini bisa warna yang bisa ditangkap oleh mata kita dari interferensi cahaya yang telah kita lakukan tadi. Yang di tengah itu, yang paling besar itu terang pusat. Di sini ada warna merah, hijau, biru. Kemudian ada pola gelap, terus ada terang lagi, gelap, terang lagi. Yang di atas, paling atas itu dia nanti akan dijelaskan kembali oleh teman saya Hervina mengenai lapisan tipis akan terbentuknya pola seperti warna pelangi. Berikut ini merupakan contoh aplikasi dari interferensi pada lapisan tipis. Alat dan bahannya yaitu ada minyak tanah, kemudian tuangkan minyak tanah di atas permukaan jalan yang sudah diberikan air. Lalu amati perubahannya. Di sini dapat dilihat tampak ada warna pelangi di atas permukaan jalan yang sudah ditumpahkan minyak. Ini termasuk dalam contoh aplikasi interferensi pada lapisan tipis. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Ini misalkan ada lapisan tipisnya ya, selaput tipis kemudian ada cahaya matahari. Nah, mengenai lapisan ini kemudian dipantulkan dan mengenai mata kita. Nah, sebagian selain ada yang dipantulkan juga ada yang dibiaskan. Setelah dibiaskan kemudian memantul lagi dan sampai ke mata kita, maka ada perbedaan jarak antara dua cahaya ini. Cahaya yang dipantulkan ini langsung ke mata, kemudian cahaya yang kedua ini melewati ini dulu ya, baru dia sampai ke mata sehingga ada perbedaan jarak. Nah, interferensi itu terjadi ketika ada perbedaan jarak antara dua gelombang cahaya, maka yang dilihat oleh mata itu ada berupa pola, bisa terang gelap atau bisa juga berbentuk pelangi seperti eksperimen tadi ya. Polarisasi merupakan sifat radiasi elektromagnetik tertentu yang arah dan besarnya medan listrik yang bergetar saling terkait dengan cahaya tertentu. Kita simak pembahasan tentang polarisasi. Yang pertama, polarisasi akibat pemantulan. Misalnya cahaya datang ke cermin dengan sudut-sudut sinar yang terpantul merupakan cahaya yang terpolarisasi. Cahaya yang datang dari cermin 1 merupakan cahaya yang terpolarisasi dan dipantulkan ke cermin 2. Seperti contoh, cahaya yang datang di cermin 1 ini merupakan cahaya yang terpolarisasi, lalu terpantulkan ke cermin kedua merupakan cahaya terusan dari polarisasi. Polarisasi akibat pembiasan ganda terjadi ketika suatu cahaya melewati suatu bahan yang memiliki indeks bias ganda. Misalnya, terdapat suatu cahaya yang tegak lurus, cahaya yang keluar akan urai cahaya yang tetap lurus, cahaya terpolarisasi yang memenuhi aturan sinar bias, dan cahaya yang dibelokkan, sinar istimewa yang tidak memenuhi aturan Snellius. Aplikasi polarisasi pada kehidupan sehari-hari yang pertama ada pada kacamata Ray-Ban. Tujuan dari kacamata Ray-Ban ini agar sinar yang keluar dari kacamata telah terpolarisasi dan intensitas cahaya mengecil. Lalu yang kedua ada kaca mobil. Umumnya kaca mobil berwarna hitam, hijau, dan biru. Tetapi sudah dibeli lembaran polarisasi sehingga intensitas cahaya yang masuk akan mengecil. Ketiga ada kacamata 3 dimensi. Keempat ada film 3 dimensi. Keempat ada filter Polaroid. Kelima ada filter fotografis. Nah, itu merupakan contoh-contoh kehidupan sehari-hari dari polarisasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih.